Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita dengan NIM 20103011133. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang muskuloskeletal sprain dan strain. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sprain. Sprain adalah cedera yang terjadi pada ligamentum. Ligamen menghubungkan antara tulang talus dan fibula. Nah, cedera ini sering terjadi pada berbagai cabang olahraga. Hal ini terjadi karena stres yang berlebihan dan penggunaan sendi yang terus-menerus. Area tubuh yang sering terkena cedera adalah neck atau lutut, kemudian ada ankle. Nah, selanjutnya anatomi sprain. Yang pertama ada posterior talofibular ligament, kemudian anterior talofibular ligament, dan calcaneus fibula ligament. Nah, pada ligamen yang sering terkena sprain itu ada anatominya ada fibula, tibia, posterior talofibular ligament, calcaneus anterior talofibular ligament, dan calcaneofibular ligament. Nah, selanjutnya gejala dari sprain. Yang pertama itu nyeri di lokasi kesleo tersebut. Selanjutnya bengkak, memar, kemampuan terbatas untuk menggerakkan pergelangan kaki, sensasi melapuh, dan rasa sakit yang hebat pada saat trauma. Selanjutnya ada strain. Strain adalah kerusakan pada suatu bagian otot atau tendon, di mana tendonnya berfungsi sebagai penghubung tulang dan otot. Strain ini terjadi karena penggunaan yang berlebihan pada pada otot dan stres yang berlebihan, atau terjadi robekan pada otot maupun tendon. Nah, selanjutnya anatomi strain. Yang pertama yaitu proneus tertius tendon, kemudian proneus brevis tendon. Nah, pada tendon ini ada dua bagian pertama. Yang pertama itu proneus tertius tendon, kemudian tenuis brevis tendon. Nah, pada tendon ini ada dua bagian. Yang pertama ada dorsal view. Nah, pada dorsal view ini terdapat Achilles tendon, extensor digitorum longus, dan extensor digitalis brevis. Selanjutnya di bagian medial view itu ada tibialis posterior dan tibialis anterior. Nah, selanjutnya gejala dari strain ini. Yang pertama rasa sakit, bengkak, kemerahan, kemudian kejang otot, kram, dan kelemahan otot pada gerakan kaki, dan gerakannya itu terbatas. Selanjutnya pada sprain dan strain ini bisa mengakibatkan cedera yang ringan hingga berat. Yang pertama seperti di tingkatan pertama itu jumlah seratnya robek dan anggota tubuh yang terkena cedera terasa sedikit sakit dan bengkak, tetapi fungsi dan kekuatan dari anggota tubuh tersebut tidak berkurang. Nah, selanjutnya tingkatan kedua yaitu serat yang robek lebih banyak dan area cedera lebih sakit dan bengkak, dan kurangnya fungsi dan kekuatan. Nah, yang terakhir ada tingkatan ketiga yaitu jaringan yang robek seluruhnya dengan pengurangan fungsi dan kekuatan secara signifikan. Nah, pada tingkat ketiga ini seringkali dibutuhkan tindakan operasi. Nah, selanjutnya tindakan yang bisa dilakukan oleh tenaga medis. Yang pertama itu memeriksa pergelangan kaki yang terkena secara visual untuk melihat
peningkatan pengembangan memarnya. Nah, selanjutnya mempalpasi lokasi cedera untuk mengetahui atau mengukur tingkat bengkaknya. Sekian penjelasan tentang sprain dan strain dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.